Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran atau taklim rutin kita dengan membaca kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Taib. Sekarang kita akan masuk di masalah yang ke-22. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu al-thaniyatu wal-ishrun, innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Kata Syekh, masalah yang ke-22, sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah ittakhadhu, menjadikan, dinahum, agama mereka, sebagai lahwan wa la'iba. Ya, akan dijelaskan sebentar di bawah makna lahu dan akan dijelaskan makna la'iba. Tapi kalau diterjemahkan ringkas, ya, lahun dan la'ibun itu permainan dan olok-olokan. Ya, berarti maknanya sesungguhnya orang-orang jahiliyah mereka menjadikan agama mereka hanya sekedar permainan dan olok-olokan atau sandaguro. Ini salah satu sifat yang teramat mengerikan yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, yang kita wajib berhati-hati darinya. Yang seorang yang mengaku dirinya umat Islam, dia harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai, ya, seorang itu dia beragama dengan cara bermain-main atau bersendaguro. Apa maksudnya sifat orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai permainan? Baik, kita baca penjelasan di bawah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Asy-Syarh, Allahu huwa kullu batilin yulhi anil haq, wal la'ibu huwa diddu al-judd, diddu al-jadd, wa huwa ma la faidata fihi. Baik, dengan memahami ini insyaallah itulah makna bermain-main. Kata Syekh Fauzan, Allahu itu yang disebutkan di atas, sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai lahu, permainan. Apa maksudnya permainan? Kata beliau, kullu batilin yulhi anil haq, setiap perkara kebaikan, setiap perkara kebatilan, ya, batil itu umumnya segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu batil. Setiap perkara batil yang melalaikan seseorang dari al-haq, itu lahun. Sementara la'ib, ya, yang kedua adalah
diddu al-jidd, lawan dari al-jadd, kesungguhan, mujahadah. Maknanya ma la faidata fihi, sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi maksudnya, ya, nampak dari sini apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menjadikan agama mereka sebagai lahwan. Artinya dia sibuk dengan perkara kebatilan, kemudian lalai dari mempelajari al-haq. Itu makna lahwan. Jelas ya? Sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, tapi dia lalai dari mempelajari al-haq. Jelas ya? Yang kedua, la'iban. Ya. Jadi dua disebutkan. Ada lahwan, ada la'iban. Jadi sudah tadi lahwan. Lahwan, orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai lahwan. Maksudnya apa? Sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sehingga mereka terlalaikan dari mempelajari al-haq. Yang kedua, la'iban. La'iban, kata beliau, sebagaimana yang telah kita baca tadi, dia lawan dari kesungguhan. Berarti lawan dari kesungguhan adalah apa? Ya, lemah, tidak ada semangat. Ya, berarti mirip dengan yang pertama. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai sesuatu yang sampingan saja. Jelas ya? Taib. Maka ini diantara ciri dan sifat yang dimiliki orang-orang jahiliyah. Mereka beragama dengan cara main-main, dan mereka beragama dengan cara tidak penuh dengan semangat. Ya, seadanya saja. Taib. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, dikatakan kafah, secara menyeluruh. Ya, bukan mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Jelas ya? Mengamalkan sebahagian, sebahagian yang tidak diamalkan. Apa yang mencocoki hawa nafsu, itu yang diambil. Yang tidak mencocoki, ditantang. Ya, seorang tidak seperti itu di dalam beragama, di dalam mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beragama itu butuh keseriusan. Ya. Kalau kita berbicara tentang masalah al-haq, kebenaran, kita semangat. Ya. Dan harus dibarengi dengan mujahadah, kesungguhan. Ya, harus dibarengi dengan kesungguhan. Karena kapan seorang hamba tidak seperti itu, maka ketahuilah itu diantara sifat dan ciri orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka beragama hanya sekadar apa? Sampingan saja. Ya, hanya sekadar sampingan, dia bermain-main di dalam menjalankan agama. Baik. Kemudian Syekh di sini, hafizahullah, memberikan satu kasus. Ya, di antara makna mereka bermain-main di dalam agama, menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Ya, kata Syekh, wa hadza mawjudun inda sufiyah. Ya, biasanya ya, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan ini biasanya didapati dari kalangan orang-orang sufiyah. Fayattakhiduna darbat dufuf. Mereka beragama dengan cara memukul rebana-rebana. Wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi azza wa jalla. Mereka menjadikan alat-alat musik, ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna ila Allah bil aghani wa yataqarrabuna ila Allah bi darbi ad-dufuf. Ya.
Jadi maksudnya di sini sebagian mereka itu mereka kadang beribadah, ya, kadang mereka berzikir, ya, kadang disebut dengan zikir akbar, ya, kadang disebut dengan zikir jama'i, tapi bukan sekedar zikir, diiringi dengan apa? Diiringi dengan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, dari alat-alat musik, dari gendang-gendang atau rebana, ya. Mereka menyangka itu adalah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kasus, ya, yang disebutkan oleh Syekh terkait tentang makna mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan. Kemudian kata beliau, wal aghani wa alatiha lahwun wa la'ibun wa hiya muharramatun fi haddi dhatiha fa kaifa idza tukhidat ibadatun lillahi azza wa jalla, ya, fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla. Al aghani, ya, nyanyian-nyanyian, alat-alat musik itu sifatnya perkara yang melalaikan, ya, dia adalah senda gurau, dan pada hakikatnya kata Syekh, hal tersebut itu adalah perkara yang diharamkan pada asalnya. Betul, ya, berbicara tentang hal ini ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di antara misalnya dalilnya dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadits. Ya, lahwal hadits ini ditafsirkan oleh sejumlah sahabat bahwa termasuk dalamnya adalah alat musik. Ya. Liyudhilla an sabilillah, akibatnya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, ya, yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azib. Ya. Akan datang nanti, ya, akan ada nanti dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghalalkan. Perhatikan bahasa hadis, akan menghalalkan. Berarti asalnya apa? Haram. Akan ada nanti dari kalangan umatku yang akan menghalalkan, ya, al-hirra wal harir, ya, kain sutra, ya, dan al-ma'azib, itulah alat-alat musik. Dan ini hal yang disepakati di kalangan para ulama terkait tentang hal tersebut. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla? Terus kenapa dia dibuat, dijadikan sebagai bentuk peribadatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai hal-hal tersebut? Jelas, ya, ini terkait tentang masalah musik. Kemudian berikutnya, wa yushbihuhumul ana alladzina yattakhiduna al-anashid alladzina yusammunaha al-islamiyah. Ya, yang semisal dengan mereka yang banyak diperbuat sekarang ini, yaitu mereka orang-orang yang menjadikan anasyid. Tahu anasyid, ya? Tahu anasyid? Tahu? Iya, nasyid. Nasyid. Nasyid itu, iya, biasanya orang bilang nasyid islami. Ya, nasyid islami. Wa yaj'alunaha min wasailid da'wati ila Allah. Mereka menjadikan anasyid ini sebagai wasilah-wasilah dakwah di jalan Allah. Ya. Kama yaqulun, ya, menurut anggapan mereka. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla min ad-dini wa la yadkhulu fiha syai'an min al-aghani wa min al-agmami wat tagmimat allati tulhi an-nufus. Baik, sebelum saya lanjut di situ, jadi tentang masalah anasyid, ya, nasyid, ya,
Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum hal ini. Ya. Sebagai ulama mengatakan boleh. Ya. Tapi fatwa yang difatwakan oleh kebanyakan ulama, anasyid itu adalah perkara yang diharamkan, tidak boleh. Ya. Itu pun yang membolehkan memberikan persyaratan. Apa syaratnya? Selama tidak melalaikan seseorang dari zikir kepada Allah, dari membaca Al-Quran, dari ibadah, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar penyemangat, ya, cuman ya, yang ditambih oleh para ulama sekarang terkait tentang anasyid ini, terkadang ada anasyid itu diiringi dengan apa? Ya, nah itu masalahnya. Ya, anasyidnya saya sendiri ada khilaf, apalagi kalau ada diiringi dengan apa? Ya, alat-alat itu tadi yang kita bahas, maka hukumnya sama. Jelas ya? Maka Syekh di sini berbicara, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu akan hal tersebut dari al-aghani, dari al-agnam, nyanyian-nyanyian yang membuat manusia itu yang membuat jiwa-jiwa manusia itu terlalaikan, yang membuat manusia itu tersibukkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari membaca Al-Quran. Dan sebenarnya ya, metode-metode seperti itu dari syiarnya, dari manhajnya orang-orang hizbiyah, bukan dari wasilah dakwah. Karena dakwah itu adalah tauqifiyah. Orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang sudah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Makanya ya, perlu juga antum ketahui kenapa dari kalangan para ulama ya, ada silang pendapat di kalangan mereka terkait tentang dakwah melalui video, misalnya kayak video seperti ini. Ya. Ya, ulama Yaman mereka keras, tidak membolehkan. Perselisihannya di sini, apakah dakwah itu tauqifiyah atau ada keluasan? Ya, bukan dakwah ya, wasilah. Apakah wasailud dakwah itu tauqifiyah atau ada keluasan? Nah, di situ letak silang pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Bagi yang mengatakan wasilah dakwah itu, wasilah itu artinya sarana-sarana dakwah. Jelas ya? Sarana-sarana dakwah. Apakah sarana-sarana dakwah itu harus tauqifiyah, terbatas pada dalil, atau boleh melewati? Iya. Nah, sebagian ulama menganggap wasailud dakwah tauqifiyah. Ya, berarti kalau dia tauqifiyah, dia terbatas berdakwah sebagaimana yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Jelas ya? Ya, makanya antum lihat penulis buku ini, Syekh Fauzan hafizahullah taala, di awal munculnya yang kamera-kamera itu, beliau sangat keras sekali ya, melarang orang-orang di masjid bawa semacam kamera laptop. Itu di awal kali munculnya. Ya, karena beliau anggap itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Iya. Tapi ya, antum lihat sekarang ya, di internet ya, dari fatwa yang beliau fatwakan itu bukan termasuk gambar, tapi dia sesuatu yang ya, yang di fatwanya itu disebutkan sesuatu yang kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul. Jadi dia tidak termasuk gambar. Ya. Jadi ala kulli hal di sini letak silang pendapat tentang masalah wasilah dakwah. Tentang masalah wasilah dakwah. Adapun yang disebutkan di sini dari contoh-contoh yang Syekh sebutkan, misalnya zikir dengan dibarengi alat musik, ya, atau dibarengi dengan perkara-perkara yang bisa melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama sekali hal yang tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Taib.
Kemudian terakhir di sini yang disebutkan oleh Syekh, beda halnya dengan masalah syair. Ya, ini syair ya, orang-orang terdahulu. Ya. Kadang mereka membacakan syair itu untuk membantah orang-orang musyrikin dan untuk membela Islam. Seperti disebutkan di sini, seperti syairnya Hasan radhiyallahu taala anhu. Ya, untuk memberikan semangat di dalam beramal. Terkadang beliau bersyair ketika safar supaya orang-orang semangat. Dan ini kata beliau, ya, tidak sama dengan apa yang disebut sekarang ini dengan nasyid jama'i yang digunakan oleh orang-orang sekarang. Maka tidak boleh disamakan hukumnya antara satu dengan yang lainnya, karena ini adalah hal yang sangat berbeda. Hal yang sangat berbeda. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang ke-22. Di antara sifat orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Adapun yang disebutkan contoh tadi itu hanya satu contoh ya. Tapi apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ini luas sekali cakupannya. Menjadikan agama sebagai permainan bisa maknanya dia tidak semangat di dalam beragama. Menjadikan agama sebagai permainan bisa maknanya semangat di dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tapi kalau dalam hal agama dia santai-santai saja. Iya. Baik, selesai masalah yang ke-22. Berikutnya kata beliau rahimahullah, al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal 'ishrun. Masalah yang ke-23. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, innal hayatad dunya gharrathum. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia membuat mereka tertipu. Ya. Ini juga sifat ya orang-orang jahiliyah. Kehidupan dunia membuat mereka tertipu. Bagaimana bentuk ketertipuannya orang-orang jahiliyah tentang dunia ini? Fadhannu anna ata'a Allahi minha yadullu ala ridha. Mereka menyangka bahwa pemberian yang Allah beri kepada mereka dari dunia ini itu menunjukkan Allah ridha kepada mereka. Saya ulang, di antara sifat disebutkan dalam poin yang ke-23 ini, di antara sifat orang-orang jahiliyah bahwa kehidupan dunia membuat mereka terlena, membuat mereka tertipu. Bagaimana bentuk ketertipuan mereka? Mereka menganggap bahwa ketika Allah memberi nikmat kepada dirinya dari nikmat dunia, itu tanda kalau Allah cinta kepada dirinya. Kaqaulihim, contoh kasusnya seperti ucapan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, ini potongan ayat ya, akan disebutkan sebentar di bawah. Kami adalah orang yang paling banyak harta dan anaknya, dan kami tidak akan disiksa. Ya. Dan banyak orang anggapannya seperti ini. Ya. Banyak orang anggapannya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan, selalu dia menganggap Allah itu cinta kepadanya. Belum tentu. Ya. Lihat di sini. Ya. Orang-orang jahiliyah mereka menyangka pemberian nikmat dunia Allah beri kepada mereka nikmat dunia itu tanda kalau Allah ridha kepada mereka. Tapi belum tentu. Ya, belum tentu. Taib. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Ya. Adapun manusia,
Apabila Allah Subhanahu wa taala membalaknya, mengujinya dengan cara dia dimuliakan, dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kekayaan. Apa dia bilang? Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan, Rabbku telah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Sebaliknya, apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Disempitkan rezekinya, susah kehidupannya. Apa dia katakan? Fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakanku. Iya. Coba antum perhatikan dua ayat di surah Al-Fajr ini. Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan ibtala, semuanya adalah ujian. Iya. Nikmat kelapangan rezeki dibahasakan dengan ujian. Nikmat kesempitan rezeki dibahasakan dengan apa? Ujian. Jadi semuanya sama-sama ujian, tidak ada bedanya. Ya. Hanya manusia yang pertama yang disebutkan, ketika dia diberikan kelapangan rezeki, dia mengatakan apa? Tuhanku telah memuliakan saya. Berarti dia menganggap apa? Ketika dia diberi rezeki yang banyak, itu tanda Allah cinta kepada dirinya. Belum tentu. Baik. Yang kedua, ujian Allah berupa kesempitan. Iya. Berupa kekurangan rezeki. Apa jawaban orang itu? Dia katakan, Rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakan saya. Nah, ini semuanya apa? Keumuman manusia salah di dalam menilai. Iya. Sama di sini disebutkan tentang orang-orang jahiliyah. Sesungguhnya kehidupan dunia membuat mereka tertipu. Mereka menyangka bahwasanya pemberian Allah yang Allah beri kepadanya itu tanda kalau Allah cinta kepadanya. Taib. Kata Syekh hafizahullah taala, ahlul jahiliyati ya'tabiruna i'ta'ahumul awlada wal amwala min karamihim 'ala Allah azza wa jalla wa anna Allah la yu'adzibuhum. Orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka menganggap bahwa pemberian Allah kepada mereka berupa anak-anak, pemberian Allah kepada mereka berupa harta-harta yang banyak, itu adalah tanda Allah memuliakan mereka. Jelas ya? Tanda Allah memuliakan mereka. Dan itu adalah tanda bahwasanya Allah tidak akan menyiksa mereka. Coba antum bayangkan dari sangkaan orang-orang jahiliyah. Jadi orang yang banyak hartanya itu Allah muliakan dia. Orang yang banyak harta dan anak-anaknya, Allah tidak akan menyiksa mereka. Mereka katakan, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kamilah orang yang paling banyak hartanya, yang paling banyak keturunannya, dan kami tidak akan disiksa. Apa kata Allah? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah, sesungguhnya Rabbmu, ya, Rabbku yabsutur rizqa. Dialah Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, wa yaqdir, ya, dan Allah pula yang membatasi. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Iya. Baik. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harta-harta kalian, bukanlah dengan anak-anak kalian yang bisa mendekatkan diri-diri kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Jelas ya? Kata Syekh hafizahullah, falaysat kathratul amwali wal auladi wath thawrati dalilan ala mahabbatillahi lil abdi. Perhatikan kata beliau, banyaknya harta dan anak-anak serta ats-thawrah. Ats-thawrah itu masuk dalamnya kekayaan. Jelas ya? Kekayaan. Banyaknya harta, anak-anak dan kekayaan itu bukan tanda, bukan dalil
kalau Allah cinta kepada hamba tersebut. Bukan itu ukuran. Kenapa bukan ukuran? Bal innahu qad yu'ti al-kafira min ajli ayastadrijahu. Bahkan Allah juga memberikan kepada orang kafir harta yang lebih banyak. Dengan tujuan apa? Istidraj. Jelas ya? Dengan tujuan apa? Istidraj. Jadi tidak boleh orang mengukur seperti itu. Iya. Orang yang berpikiran bahwa orang yang diberi harta yang banyak itu tanda Allah cinta kepada mereka, itu salah. Dari mana salahnya? Kita lihat kepada orang-orang kafir. Jelas ya? Pelaku-pelaku dosa dan maksiat, kadang sebahagian mereka diberi kekayaan yang sangat luar biasa sekali. Apakah Allah cinta kepadanya? Tidak. Justru itu bentuk dari apa? Istidraj. Iya. Apa itu istidraj? Kayaknya sudah pernah lewat ya. Apa itu istidraj? Hah? Penilaian. Maksudnya bagaimana? Hah? Dikasih kenikmatan, terus padahal berada di atas maksiat. Itu istidraj ya. Ya, disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah, betul-betul kami akan membuat mereka istidraj dari arah yang mereka tidak ketahui. Kata Ats-Tsauri rahimahullah, bagaimana itu istidraj? Kullama akhtau khati'atan an'amna 'alaihim ni'matan. Ya. Ini ciri orang yang istidraj. Setiap kali mereka bertambah dosanya, setiap kali mereka melakukan dosa, Allah balas dengan nikmat, sehingga mereka lupa beristighfar. Paham ini? Itu makna istidraj. Saya ulang. Istidraj artinya setiap kali seorang hamba melakukan dosa, Allah balas dengan kenikmatan. Wah, ini luar biasa memang. Jelas ya, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Iya, karena subhanallah, orang ini, si hamba ini melakukan dosa, tapi ternyata balasannya apa? Nikmat. Iya, siapa yang tidak tertipu? Iya, itu makna istidraj. Kullama akhtau khati'atan an'amna 'alaihim ni'matan fa ansaynahumul istighfar. Istidraj, kata Ats-Tsauri rahimahullah, setiap kali seorang hamba terjatuh ke dalam dosa, Allah ganti, Allah balas dengan kenikmatan. Ya. Jelas ya? Fa ansaynahumul istighfar. Mereka pun lupa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau ada orang misalnya diberi kenikmatan, ada orang-orang kafir, orang-orang kufur diberikan kekayaan yang teramat luar biasa, orang mukmin, orang yang beriman itu dilarang mereka kagum terhadap kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jelas ya? Dilarang. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah engkau takjub kepada mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu hanya ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini dengan harta yang mereka miliki. Ya, jadi sebenarnya banyaknya harta yang mereka miliki itu adalah apa? Siksaan, bukan kenikmatan. Ya, hati-hati. Ya, sebagian orang kalau melihat rumah yang sangat besar, inai min nepata. Padahal yang bangun itu orang miskin, iya kan? Tidak boleh orang takjub, tidak boleh orang kagum terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kalau melihat gedung yang sangat tinggi, dia terkagum-kagum. Siapa yang bangun? Siapa arsiteknya? Kenapa dia tidak takjub dengan apa? Langit yang tidak ada tiangnya sama sekali. Jelas ya? Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang menyangganya. Ya, bangunan-bangunan setinggi apapun masih ada apanya?
tiangnya. Ini langit, tidak ada sama sekali tiangnya. Subhanallah. Baik, maka seorang itu dilarang terlalu takjub dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini kita kembali terkait tentang makna istidraj. Jadi saya ulang, banyaknya harta yang dimiliki, jabatan atau apapun, itu bukan dalil kalau Allah cinta kepada hamba tersebut. Lihat di dalam hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis ini, "Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Iya kan? Masalah dunia. Iya. Allah beri kepada siapa yang Allah cintai, Allah juga beri kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Diberi kan? Iya tidak? Buktinya orang kafir diberi, orang beriman juga apa? Diberi. Kemudian kata Nabi SAW, wa ammad dinu fala yu'tihi illa ma yuhib. Adapun agama, adapun petunjuk, hidayah, itu tidak diberi kecuali siapa yang Allah cinta kepadanya. Iya. Maka agama ini, hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, ketika seseorang diberi hidayah, dia berada di atas Islam plus mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hidayah, itu adalah harta yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan apa? Dunia beserta isi. Jelas ya? Ini hadisnya jelas ya. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada yang dia cintai dan kepada yang dia tidak cintai. Dan Allah, adapun agama, Allah tidaklah memberi kecuali khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah meskipun satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi kepada orang kafir walaupun seteguk dari air. Paham maksudnya hadis ini? Bisa dipahami? Jadi maksudnya begini, seandainya dunia ini ada nilainya, iya kan? Seandainya dunia ini ada nilainya walaupun seperti sayap nyamuk, seandainya bernilai ini, maka Allah tidak akan berikan seteguk air kepada orang kafir. Karena dunia, ya, karena dunia ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah beri kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya, Allah beri kepada orang-orang kafir. Di dalam surah Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka ya di dunia. Orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, orang-orang yang diberi kekayaan tapi dia lalai kepada Allah. Kata Allah, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, silahkan kalian bersenang-senang. Jadi suruh, iya, silahkan kalian bersenang-senang, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Iya, makanya dalam hadis disebutkan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir. Iya, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, ya, dan surga bagi orang-orang kafir. Jelas ya? Jadi kalau ada orang, ya, menganggap ini orang beriman, menganggap dirinya paling sulit dalam hidup ini, ya jangan terlalu bersedih, karena memang kita sedang di mana? Di penjara. Jelas ya, sedang di penjara.
Adapun bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah apa? Surga mereka. Ya, subhanallah, sebahagian sahabat dulu. Ya, kalau tidak salah ingat siapa? Abdurrahman bin Auf atau siapa? Sebagian sahabat dulu, ya, di biografi mereka disebutkan ketika mereka mendapatkan kenikmatan, terkadang mereka menangis. Ya. Bayangkan ya, keumuman orang ketika mereka mendapatkan kenikmatan harus apa? Ya bersyukur, kan begitu. Ini subhanallah, sahabat ini dia diberi kenikmatan malah menangis. Ya. Ditanya kepada dia, apa yang membuatmu menangis padahal ini kenikmatan? Jawabannya, kata orang ini, saya khawatir ini adalah nikmat yang disegerakan di dunia dan saya tidak dapatkan lagi nanti di akhirat. Ya, ini adalah apa namanya? Jangan sampai ini adalah nikmat yang disegerakan untukku, saya tidak dapatkan lagi di akhirat. Ya, makanya juga kebalikannya, sebagian ulama salaf terdahulu ketika mereka mendapatkan ujian, musibah, penyakit, mereka malah bergembira, bersyukur. Kenapa? Karena dia anggap itu sebagai ujian, dia harapkan pahala dan kebaikan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Iya. Maka di sini poin yang perlu kita ingatkan, ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwa kelapangan, kesempitan dalam hidup itu sama-sama ujian. Jelas ya? Sama-sama ujian. Orang yang susah mendapatkan maisha itu adalah ujian. Orang yang lapang rezekinya juga disebut sebagai apa? Ujian. Jadi sama ji. Ada orang kaya, ujian bagi dia. Ada orang miskin, itu adalah apa? Ujian. Setiap orang diuji, tapi kebanyakan orang yang memahami itu adalah ujian adalah orang yang diberikan kesempitan rezeki. Dia pahami itu ujian. Banyak-banyak orang lupa bahwa itu adalah ujian ketika diberikan apa? Nikmat yang banyak. Mereka tidak memahami bahwa itu adalah ujian. Jelas ya? Kemudian kata Syekh di sini, ya, kita selesaikan. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah. Wa kadzalika sahabatuhu yusibuhumul ju' wa yusibuhumul faqra wal faqa wa hum akramul khalqi 'ala Allah ba'da an-nabiyyin wal kuffaru yasrahuna wa yamrahun fi an-ni'ami min babil istidraj lahu. Ini contoh kata Syekh, lihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Demikian pula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu mereka merasakan rasa lapar. Ya. Mereka merasakan rasa kelaparan, ya. Mereka menjumpai pada diri mereka kemiskinan, kekurangan. Padahal mereka adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti ini dalil apa? Ini adalah dalil bahwa kelapangan itu bukan tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba. Buktinya Rasulullah SAW adalah makhluk yang terbaik, manusia yang termulia di atas muka bumi ini. Tapi bersamaan dengan itu beliau adalah orang yang biasa-biasa saja. Beda halnya kata beliau, orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka bergembira dalam kenikmatan, tapi itu mimbab istidraj, mereka dilalaikan, dibuat mereka capek dengan apa yang mereka miliki. Fala yustadallu bi zahratid dunya ala karamati ahliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dijadikan dalil bahwa kehidupan dunia, orang yang diberikan dari kehidupan dunia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi ukuran, kata Syekh, orang yang dianggap mulia di sisi Allah idza kana ala amalin salihin, apabila dia diberi taufik untuk melakukan amalan saleh. Jelas ya? Diberikan taufik untuk beramal saleh. Sawa'un kana ghaniyan aw faqira, apakah dia orang kaya atau dia orang miskin, ya, itulah orang yang mulia. Ya.
Di sini juga jangan disangka, jangan dianggap kekayaan itu tercela, tidak juga. Ya. Jangan disangka kekayaan itu tercela, tidak. Ya. Selama kekayaan itu tidak melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah, dari berzikir kepada Allah, tidak menjadi masalah. Ya. Fahadha huwal karim 'ala Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya ukuran manusia ya menganggap bahwa ahlud dunia atau orang-orang yang diberikan kekayaan, orang-orang yang diberikan pangkat dan jabatan adalah mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ukuran yang tidak benar. Dan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin dianggap sebagai orang-orang yang hina di sisi Allah. Demikian pula itu adalah perkara yang salah di dalam menilai. Baik, maka ini dari sifat orang-orang jahiliyah. Ya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Bagaimana bentuk ketertipuannya? Mereka menyangka pemberian Allah berupa nikmat dunia itu tanda kalau Allah cinta kepadanya. Dan itu adalah sangkaan yang tidak benar berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Baik, ini sudah lewat ya waktu Isya. Baik, saya kira dulu 2 poin yang telah kita baca. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.